Iman awak ko kadang naik, kadang turun. Kalau emang kita baik, kita baca Quran, kita gunakan mata ini, lama-lama baca Quran, sanggup dia. Tapi kalau iman kita rendah, jangan lama-lama lihat Quran, mata ko sananya manca lihat HP, video, game. Tuh kalau iman wa rendah, ada mana aplikasi Quran di HP tuh, kita ndak ada kita sentuh. Karena iman waktu sedang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami yang masih hadir bertahan pada malam hari ini, seluruh jemaah yang tidak kami sabik, namun jugalah satu persatu yang hadir pada malam Ramadan yang ke-27 ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat kita malam hari ini. Dan alhamdulillah kita semua sepertinya dalam keadaan sehat walafiat. Lai sehat sadar Pak Ibu. Lai kanyang babuku tadi. Lai. Tapi jangan mengantuk Anda, Bu. Nah, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, sebagai pedoman yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu bapak jemaah, mari kita sama-sama istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah merusak iman. Bapak Ibu, merusak iman. Pertama ibu bapak, mari sama-sama pahami balik dulu.
Iman itu apa, Ibu? Dalam konsep fikih, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, sebuah keyakinan dari hati, itu hati yang dalam. Takriru bil lisani, diucapkan dengan lidah, wa amalu bil arkani, dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Itu arti iman. Jadi keyakinan dari hati, contohnya tentang apa? Terhadap rukun iman. Saya tekan rukun iman ibu apa? Nah, nak bara rukun iman sadanya nak. 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Tak tekan lah malaikat. 3. Nabi dan Rasul. 4. Kitab, ya Al-Quran dan kitab sebelumnya. 5. Hari kiamat. 6 terakhir. Qadha dan qadar. Nah, ikut ulang refresh balik pun apa update balik ya. Sebab kalau baca itu merusak iman, mereka yang rusak. Iman aja udah lupa gitu. Jangan sampai mereka rukun iman bara 5 kan. Nah, kurang lagi. Nah, itu iman. Berarti apa contohnya? Tasdiqu bil qalbi. Meyakini dari hati yang dalam, iman pada Allah contohnya. Berarti Allah tuh ada, kita yakini dari hati adanya, betul-betul Allah tuh lahi. Walaupun tidak nampak, Allah ada. Karena sudah terbukti kekuasaannya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang membantu kita kuat berpuasa, Ibu Napa. Kalau tidak dibantu Allah, Ibu Napa, tidak taluk puasa kau dah. Pasti tidak taluk. Kenapa? Coba bayangkan di luar Ramadan, Bu. Salami aja sajam tidak makan, lah manggigi tulang lutik sadonya kan. Tapi ini berapa sejak subuh sampai maghrib kita kuat bekerja, kuat berjalan, sementara kita tidak makan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak sanggup kita. Sadarlah kita. Nah, jadi yakin dengan Allah, terucap dari lidah. Tandanya yakin kepada Allah, lidah mengecek. Itulah ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Lalu apa lagi? Wa amalu bil arkan. Tanda yakin kepada Allah, terucap dengan lidah. Ada bukti awak beriman. Bukti awak beriman, mengarajuan perintah Allah, meninggal larang Allah. Itu tanda beriman. Nah, baru masuk iman. Nah, tanda apa beriman, Pak puasa awak. Dia awak yakin kepada Allah yang mewajibkan puasa, yakin kepada Allah yang magiah. Beko takwa kalau berhasil puasa. Yakin kita pada Nabi mengatakan siapa puasa tu beko diampuni dosanya yang lalu. Karena kita beriman pada Allah dan Nabi. Dengan hadis. Kalau bapak tidak beriman, tidak yakin, tidak mau puasa doh. Karena kita yakin. Nah, lalu ibu apa? Sifat iman yazid wa yantakis, atau bahasa lainnya yazid wa yanqus. Iman awakku kadang naik, kadang turun. Kadang elok, kadang buruk. Kadang kualitasnya tinggi hebat. Nah, maka ketika iman awak itu sedang rancak ibu-ibu, papa, maka ibadah kau manis rasanya. Lezatnya iman itu berapa? Iman tuh manis hebat tuh. Ibadah kau lezat, senang, damai, ikhlas. Apa ibadah dasarnya, Bu? Berarti manisnya iman tuh terbukti dengan kelezatan ibadah. Ibu-ibu tarwih dan witir panjang mana bekait imamnya lama ibadah, tapi lezat, nikmat. Mangayak salaman saju sabanta, enak. Berarti tanda iman tak senang rancak tuh, Pak. Nah, sebenarnya ada tahajud, ada nanti witir. Nah, kita banyak bersedekah menolong orang. Pokoknya kalau iman sedang rancak tuh banyak ketaatan awak Pak Ibu.
Murah wak beribadah yang lain. Karena iman kita sedang baik. Tapi ada dosanya pun apa? Iman kau sedang turun. Kalau iman wak naik, awak mengaji itu baca Quran ibu apa? Sajus dalam lebih kurang setengah jam atau 1 jam, itu tenang wak, enak. Tapi kalau iman sedang rendah ibu apa? Jangan sajus lah, mamaci Quran bare. Ya Pak Ibu, jangan mengaji lah, mamaci enggak ada katuan. Kalau emang kita baik, kita baca Quran, kita gunakan mata ini, lama-lama baca Quran, sanggup dia. Tapi kalau iman kita rendah, jangan lama-lama lihat Quran, matoko sanangnya manca lihat HP, video, game. Tuh kalau iman wa rendah, ada mana aplikasi Quran di HP tuh, kita enggak ada, kita sentuh. Karena iman waktu sedang lama. Makanya apa? Kata kuncinya adalah kalau iman wak lama, tingkatkan dengan ketaatan. Nah, dengan ketaatan, dengan zikir pada Allah. Iman tuh bisa rendah, lemah dia karena kita berbuat dosa. Karena ada maksiat kita. Itu kunci dasarnya, Bu. Tapi malam ini kita akan sampaikan ya, Bu, apa? Di antara faktor yang menyebabkan rusak iman itu ada 2 macam. Dari dalam diri awak, namanya internal, dan di luar diri awak. Nah, yang pertama dulu, penyebab rusaknya iman yang ada dari dalam diri awak. Namanya faktor internal. 1, syirik atau menyekutukan Allah. Berarti kalau ada orang melakukan syirik, menyekutukan Allah dia dengan yang lain, itu hancur imannya, rusak iman. Maka tidak boleh awak mempersekutukan Allah. Jangan ada Tuhan lain selain Allah. Itulah ayat awak baca tadi di dalam surah An-Nisa, ayat 48, ayat 48 tiba apa? Syirik itu adalah dosa gadang dan indah akan diampuni oleh Allah kalau dia meninggal dalam kesyirikan. Nah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan kepadanya. Dosa orang yang syirik, melakukan syirik kepadanya, tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah mengampuni dosa lain selain daripada syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan syirik, faqad iftara isman azima, sungguh dia sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Itu namanya syirik kepada Allah. Mungkin dia menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah lain-lain. Pokoknya penyembahan selain daripada Allah adalah, itu dalam konsep agama kita, itulah syirik, dosa yang tidak diampuni. Apalagi dia tidak taubat sampai meninggal, Ibu Napa. Mati dalam kesyirikan itu tidak akan diampuni. Itu yang pertama, Bu. Ini penyebab terberat merusak iman adalah syirik. Yang kedua, kufur, mengingkari Allah. Nah, mengingkari termasuk mengingkari ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan ketentuan Allah. Tidak dia lakukan yang disuruh oleh Allah. Bahkan yang nyokarajan yang dilarang nyokarajan. Larang judi nyokarajan. Judi online atau judi offline. Itu nang sukanya. Jangan berzina dua-duaan ya Allah.
Itu nangka tujuh dehnya. Di mana berbuat zina, berbuat maksiat. Kerjakan sholat puasa. Siang orang puasa, ini asik makan minum marokok. Tak ada malu ibu napa. Itu banyak sekarang. Nah, jadi berarti dia mengingkari ketentuan Allah, mengingkari syariat Allah, itu yang merusak iman dari dalam dirinya. Maka mari jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mengingkari ketentuan dan keputusan Allah. Ndak mau selamat di awak dan nama nangka tujuh pakai. Ndak katujuh ayat tu tinggal ndak amoy ibu napa. Itu namanya kufur, mengingkari Allah. Aduh ya. Yang ketiga, yang merusak iman dari dalam diri seorang, lalai, lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tiba kampung, tak pedulinya kita. Nyo anggap peristiwa biasa saja. Padahal Allah mungkin mendatangkan ujian atau musibah. Maka kalau ada tanda-tanda kekuasaan Allah, peristiwa kematian, musibah, bencana itu tanda kawak sabananya untuk mudah-mudahan iman aku oleh berubah makin rancak. Ada orang yang lalai. Apapun yang terjadi di alam kok biasa aja. Itulah biasa lah. Oleh kadang orang-orang yang berilmu ibu napa? Yang berilmu tapi tidak beriman. Dia hitung semua dengan ilmunya. Kok banjir? Ya iyalah orang menabang pohon kayaknya. Hanya urusan ilmunya saja. Tidak disangkutkan dengan iman. Padahal banyak peristiwa yang kadang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia. Manusia itu bisa memprediksi, tapi kadang di luar dugaan. Kece orang berilmu, aku gunung aku lah mati kok, nak kah melatih-latih dah. Baru sudah statementnya mulai itu, melatih gunung itu sudah itu. Karena dia Allah yang maha tahu. Ilmu manusia itu kecil, terbatas. Allah yang manggih kepada akalnya, Bu. Allah tahu. Maka jangan sampai, apalagi Bu apa? Menyombongkan diri dengan ilmu yang ada itu. Yang sampai memperturutkan hawa nafsu. Itu adalah juga menusahkan ayat Allah dan menuruti hawa nafsu. Angka 7. Walaupun bertentang dengan aturan Allah, itu rusak iman, itu maksiat tuh. Hawa nafsu. Apa angka 7 pokoknya selagi sedang muda kok bisa mengamanganya. Bekolah tuh enggak bisa lah tua baru beribadah baru semayanya, Bu. Enggak tahunya kematian tuh enggak hanya orang tua muda. Jangan orang muda dalam kandungan aja kalau tiba maksudnya dicabik angok dia datang malaikat Israel. Kan itulah jangan perturutkan hawa nafsu. Kemudian yang menyebabkan rusak iman dari dalam diri seorang tuh membanggakan diri. Ujub, takjub. Orang kalau takjub dia pada dirinya tuh bangganya merasa saya lah paling hebat, ambo yang paling santiang, ambo yang paling kayu, ambo yang paling tinggi pangkatnya, ambo dan orang di kampung kau. Itu namanya takjub, Bu. Itu merusak iman. Jangan. Kita ini lemah. Kekayaan bisa habis, orang kaya dalam sedetik bisa jadi miskin. Orang berpangkat tinggi dalam hitung sekejap mata bisa jadi rendah. Orang yang awalnya dipuji dalam hitung detik bisa dihina. Nah itu banyak benar. Jadi pelajarannya Allah sama. Jadi jangan takjub, jangan ria, beribadah ke apa lillah murni karena Allah Taala. Jangan sampai diulang dipuji orang lain. Menyumbang untuk masjid harapannya disanjung orang lain. Itu ria. Maka kita ikhlaskanlah ibadah kita, Bu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Nah, itu semuanya merusak iman kita. Yang terakhir diantaranya adalah malas menambah ilmu. Nah, amuah barajalai. Kok semayang, tulah ilmu orang tua dulu. Nah, amuah mengupdate ilmunya. Ba'abana cara semayang nambah tua, semayang na khusu. Nah, adole. Lah lamah, lah maleh baraja untuk ilmu agama. Itu dari dalam diri itu yang bisa merusak iman. Yang terakhir
Yang merusak iman tuh dari faktor luar. Di luar diri awak. Namanya faktor eksternal. Yang pertama, godaan setan. Ibu apa? Godaan setan itu adalah membuat seseorang patah semangat dalam beramal. Sehingga akhirnya meninggalkan. Di awal Ramadan, semangat ya Pak Ibu. Wak Rasul mau saja ikut panuh awal Ramadan karena kini makin maju sahnya Pak. Makin maju. Itu di Madinah boleh teratuh. Ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu lah yang beruntung. Nah, Bapak, karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu nanti tergantung di akhirnya. Siapa yang berhasil bertahan sampai akhir Ramadan, itulah yang berhasil. Yang lain itulah KO tuh. Nah, kawan-kawan yang tidak datang ke masjid itu sabananya itulah KO. Karena ibadah kok sama juga kompetisi, bertanding. Start sama lah. Awak menuju finish, sama lari, buka tuh lari satunya. Siapa yang sampai finish beko, yang bertahan sampai ujung. Ada orang di baru 10 meter lah KO berhenti. 10 hari barulah berhenti. Ada sampai 5 balik, ada sampai 20, kini 27 apa? Nah, tinggal 3 hari lagi. Ibu-ibu bertahan, tak boleh berhenti, yo. Nah, beko kalau ibu bisa anda datang, berarti lah KO, Bu. Apa Pak? Ibu-ibu apa-apa. Ya Pak yo. Bapak dia Pak, ibu protesnya Bu. Apa-apa ibu-ibu sadu awak di sikoko bertahan sampai akhir Ramadan. Karena pertandingan lu selesai lah. Nah, masih ada 3 hari lagi. Alah Bu. Nah, Pak jalan Pak. Nah, jangan sampai kalah gitu. Nah, kalau Pak bisu anda semayang lah ke masjid KO. Ibu-ibu itu makanya ibu, karena ibu-ibu kadang-kadang banyak tergoda dengan urusan dunia kok. Membuat kue, beli baju rayo, memasih rumah, makanya lebih kue ke ibu sasarannya. Ya Bu, walaupun kita sadar sama. Nah, lah beli baju rayo Bu. Nek Bu, lah beli baju rayo. Lu minta ke bapak capek deh. Nah, jadi itu Bu, hati-hati godaan setan bisa melemahkan semangat beribadah sehingga berkuat tinggalkan. Terbuai dengan urusan dunia. Nah, pengaruh dunia tuh Bu, banyak sekarang tuh. Segini barang-barang Bu sedang diskon ya Bu di pasar. Baju rayo diskon banyak. Nah, apalagi kadang-kadang beko jangan tergoda beko Bu. Orang mengajak diskon, mengajak THR, kita mengejar Lailatul Qadar. Nah, ini malam 27 ya, peluang malam Qadar sampai nanti juga malam 29 petang. Jadi jangan ibu apa? Jangan sampai dunia kau menggoda awak, talang kau balabi awak urusan dunia kau sehingga awak rusak iman awak ding. Nah, terakhir Bu, masih ada terakhir sekali. Bah caranya ibu apa? Untuk menjaga iman kau lah. 1, teguh menjaga tauhid. Nah, tauhid itu iman tu lillahi ta'ala tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tu kuat awak pendirian tu jangan sampai di lapehan. Teguh, pegang teguh. Kemudian ikhlas beribadah. Kemudian menjauhi syirik. Kemudian syirik itu baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Contohnya riya tadi. Yang terakhir mana Bu Napa? Mari kita selalu rendah hati. Nah, rendah hati itu tawadu, jangan sombong. Mari kita rendah hati dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak apa yang kita sampaikan malam hari ini. Kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah selalu, kuat iman kita sampai nanti akhir kehidupan kita kok. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada iman yang 5 yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf Ibu dan Bapak atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.